Relawan Ganjar yang mendorong-dorong Pak Jokowi untuk jadi ketua umum. Yang pertama. Yang kedua, ada orang yang mendorong-dorong Mbak Puan diperiksa KPK. Menurut saya ini bagian yang dari banyak kelompok yang ada di media sosial yang mengatasnamakan relawan itu juga saling berbagi informasi seperti ya relawan abal-abal. Hanya mengingatkan saja, yang pertama tentu Pak Jokowi bukan tipe yang itu. Dua, tidak menjadi penumpang liar yang kemudian membuat isu-isu yang tidak penting yang mengacaukan situasi. Kayaknya hati-hati, mulai ada yang saling memanfaatkan dan mengadu domba. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, ternyata menjadi rujukan favorit para pemilih pemula sebagai capres. Gimana Kadrun? Puyeng nggak tuh? Masyarakat telah menilai bahwa Ganjar adalah sosok yang dianggap paling layak meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret, kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Bu Mega itu pasti akan mendukung yang rakyat pengen. Makanya dia selalu dukung yang petahana, yang baik, yang kerja. Itu saya udah kenal beliau lama. Saya pikir Pak Jokowi juga tahu kan mana teman, sahabat yang benar gitu kan. Kalau dibilang Cina-Cina gitu kan, bilang kasih tahu dia Cina mana. Enak aja lo ngomong Cina. Belum pernah tabok Cina ya lo, Cina-Cina. Kita buktiin bahwa kita siapa lebih jagoan untuk bela negara. Nanti orang bisa ngerti kok mana yang pencitraan, mana yang pengaturan. Kan bilang gini tuh, aduh sayang ya Ahok nggak jadi gubernur lagi ya. Kalau dia jadi gubernur pasti hebat. Saya kira di Indonesia nggak ada orang sehebat saya lagi. Yang dijolimin, terus digagalin, mana ada pemerintah di Indonesia yang semua rapat tuh berani diupload di YouTube. Sampai semua kebijakan, sampai semua anggaran kita transparan dan tidak ada penarikan tunai. Anda kira sungai bisa bersih tuh udah macet berapa orang baru bisa sungai bersih? Itu masalah. Kalau saya dianggap macet orang itu tidak santun, nggak ada Jakarta hari ini. Saya baru saja melewati tol apa tadi? Serpong. Bayar berapa? 22.000. Suwe emang lo pada? Suwe banget bener. Najis dah gua lo. Najis bener-bener dah gua dah. Gua mau pulang ke rumah gua. Orang bilang jangan lewat tol, jangan lewat tol. Bapak moyang lo yang ngajarin jangan lewat tol. Nah kan saya makan semua pada lewat sono semua. Gua mau jalan pulang ke rumah gua. Bisa lewat sini. Lewat sono muter-muter. Lo yang bikin, lo yang apa disuruh paksa. Apaan sih di negeri ini? Kayak budak gua nyari duit buat lo pada semua. Kebenaran saya memilih untuk menjadi cawapres karena kita melihat figur cawapres saat ini sangat memprihatinkan, maka saya memilih untuk posisi sebagai cawapres. Benar-benar kita siap untuk menjadi cawapres begitu. Karena memang saya ada di salah satu beberapa wadah yang sama dengan Bapak Anies Baswedan, tentunya dengan kebijakan Ijtima Ulama. Menerima atau tidak dengan saya itu bisa kebijakan pribadi Anies, bisa nanti kebijakan partai yang mendukung Anies. Kalaupun Anies mau, saya juga bisa gak mau. Apakah Anies masih sejalan dengan kita? Pasti insya Allah. Saya sudah berjuang saat ini untuk menerima sebagai calon wakil presiden. Novel Pak Mumin layak, pantas jadi cawapres. Dia didukung 150 juta rakyat Indonesia mendukung Novel Pak Mumin. Nah, orang ini bebal, muka tembok. Anies melirik aja enggak gitu kepada Novel Pak Mumin. Heru Budi Hartono yang sekarang menjadi pejabat gubernur menyatakan tidak akan memperpanjang usia TGUPP. TGUPP di bawah Anies adalah sebuah contoh kegagalan yang mudah-mudahan tidak perlu terulang dimanapun. Begitu juga dengan kegagalan Anies menangani banjir karena tidak adanya langkah-langkah serius untuk mencegah air meluap di Jakarta.
Begitu juga dengan kegagalan program rumah DP 0 rupiah. Begitu juga dengan kegagalan program OKOC dan kegagalan dan kekacauan lain. Baru beberapa hari PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dilantik ya. Lah kok gerombolan kadrun sudah pada panik coba. Apalagi ketika layanan pengaduan era Ahok diaktifkan lagi. Entah kenapa ya, ketika layanan pengaduan masyarakat di era Ahok mulai diaktifkan, tiba-tiba banyak sekali kadrun dan oposisi yang emosi coba. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa mereka ini mudah sekali emosi ya? Apakah jangan-jangan mereka itu takut ada sesuatu yang terbongkar? Salah satu warisan dari Gubernur DKI Jakarta sebelum Anies Baswedan, yaitu Basuki Cahayapurnama atau kita kenal dengan panggilan Ahok, yang saya harus angkat topi adalah dia membuka pengaduan langsung di Balai Kota DKI. Itulah kenapa Ahok dulu waktu menjabat, di luar perilaku kontroversialnya ya, mendapat cinta dari warganya. Sayangnya dia dulu kalah hanya karena propaganda hitam bahwa dia dianggap penista agama. Budaya bagus yang dibawa Ahok kemudian diteruskan lagi oleh pejabat sementara Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Kalau masalah oknum ini diadukan lewat aplikasi, ya sudah pasti ya pengaduan ini nggak akan sampai ke pimpinan tertinggi dan sudah hilanglah di jalan. Oke, selamat bekerja Pak Heru Budi dan terima kasih Ahok sudah mewariskan budaya baik dengan membuka balai kota untuk pengaduan warga. Dan juga terima kasih buat Anies, Gubernur Soleh, karena sudah mewariskan kepandaian berkata-kata. Apakah deklarasi Capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Tidak. Tentu deklarasi Capres ini kan baru tahap awal. Belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut ya, sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana. Kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Siap-siap juga Nasdem, bukan hanya mendapatkan puji sanjung, fitnah, syirik, dengki, khianat. Nah, itu akan dihadapi Nasdem itu. Sekali lagi saya katakan, Nasdem harus bersiap menghadapi situasi seperti itu. Kalau dengan Pastor Nasdem memilih Anies, Anies no. Anies no? Anies no. Bapak dukung siapa kalau bukan Anies? Ganjar yes. Oh, Pak Ganjar Pranowo. Iya betul. Anies itu apa? Ya kita bisa lihat ya record-nya. Ya pekerjaan-pekerjaannya dia. Bapak tidak terlalu bersimpati dengan Pak Anies. Ya, dia Anies tuh Pak Anies tuh gubernur ayat ya. Janji kampanye gubernur yang diimplementasikan tidak terrealisasi, misalnya DP 0 rupiah, program OKOC, naturalisasi sungai, termasuk program mandeknya program air bersih, mandeknya program sampah, dan yang terakhir dan yang sangat penting menurut catatan kami adalah tidak berkualitasnya pelayanan publik. Salam. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Anies Baswedan mengunjungi gereja. Yang membuat saya aneh itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersangkutan, malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Tidak layak seorang Anies menyandang gelar bapak kesetaraan. Jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat, mencoba memanipulasi sejarah.
Jangan yang hitam dikatakan putih, Pak Pendeta. Anies Baswedan belakangan ini tampil sebagai sosok toleran yang menghargai keberagaman. Mereka yang baru saja mengenal Anies mungkin akan dengan mudah terpesona dengan kata-kata dan langkah Anies. Kalau sekarang dia bicara soal persaudaraan antar umat, saya yakin dia tidak sungguh-sungguh meyakininya. Percaya? Saya sih nggak percaya. Anies memang sangat pintar merangkai kata-kata. Kita tak perlu percaya bahwa Anies adalah sosok pembela pluralisme dan toleransi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti itu. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Ini loh pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini, B ini, Anda sebarin, pusing ya. Sebagai orang beriman, jabatan itu amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu. Berarti jabatan bukan amanah Tuhan, amanahan Tuhan. Rakyat yang butuh pejabat yang jujur gitu. Terus saya tanya, kenapa mau pilih saya? Nah, kamu jujur. Nah, sama kayak korupsi gitu kan. Ketahuan arus orang marah-marah nggak kepilih, ya sudah. Kan saya kan cuma 2 aja, bukan minyak babi ya, asing-asing, Cina lah, kafir lah. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar. Di semua proyek-proyek Pemprov DKI dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan ya pastikan itu sebelum Pilpres 2024. Apalagi sekarang JIS ini, kayaknya pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar. Pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS. Dan habis itu baru hajarlah formula E. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Apalagi cuma BPK. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Jadi kalau saya pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Ini sebenarnya kasus korupsi. Kelebihan bayar ini sebenarnya ya, kalau secara hukum saya melihatnya ini sebenarnya bisa jadi kasus korupsi gitu. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut.
Jakarta telah mengambil keputusan yang valid. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, ternyata menjadi rujukan favorit para pemilih pemula sebagai capres. Gimana Kadrun? Puyeng nggak tuh? Usia 17-an. Luar biasa ini. Nah, bursa capres pada kontestasi politik tahun 2024 mengerucut hanya pada kisaran 3 sosok. Ganjar, Prabowo, dan juga satu-satunya perwakilan dari Mona Selimin, yaitu Anies. Ya, dibandingkan dengan 3 sosok capres rujukan lainnya, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, ada bekas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ternyata survei tersebut menunjukkan bahwa Ganjar dipilih oleh 38,8% responden yang teridentifikasi sebagai pemilih pemula. Coba kita analisa. Masing-masing calon presiden pilihan pemilih pemula berdasarkan survei Litbang Kompas ini. Di urutan puncak ada Ganjar Pranowo. Ya, masyarakat telah menilai bahwa Ganjar adalah sosok yang dianggap paling layak meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi. Ukurannya tentu sejumlah lembaga survei kredibel yang selalu menempatkan Gubernur Jawa Tengah ini di urutan pertama, paling atas. Ya, setidaknya berdasarkan survei elektabilitas, 3 nama itu yang berada di puncak elektabilitas bagi kelompok pemula atau generasi milenial. Nah, seperti dikutip dari Litbang Kompas, hasil survei menunjukkan Prabowo menyusul Ganjar dengan jumlah pemilih pemula sebanyak 14% responden. Nah, setelah itu ada Ridwan Kamil dengan suara 8,5%. Dan paling buncit, Anies dengan dukungan sebesar 7,8%. Kepemimpinan Ganjar yang seperti tanpa sekat dengan rakyatnya ternyata dikagumi dan bahkan diikuti oleh para generasi pemilih pemula. Selain itu, kerja dan capaian Ganjar yang kemudian membuat partai-partai lain juga jatuh hati. Contohnya PSI. Sudah mendeklarasikan dukungannya. Harus diakui sikap kepemimpinan Ganjar yang dekat dengan rakyat juga tak lepas dari gemblengan di partainya PDI Perjuangan. Ya, Bu Mega dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan para kadernya
kepala daerah untuk turun langsung ke bawah. Bukan hanya mendengar aspirasi, tapi juga dituntut untuk mampu memberikan solusi konkret di setiap permasalahan yang dihadapi oleh warga masyarakatnya. Nah, ini baru keren. Ini nggak menutup kemungkinan bahwa nanti, ya, dalam waktu yang tidak lama, partai lain juga bakal turut serta. Ya, meskipun dari partainya sendiri, PDI Perjuangan sejauh ini belum menentukan. Karena mereka punya sistem sendiri, punya mekanisme sendiri. Nah, setelah itu di urutan kedua ada Prabowo Subianto. Sebagai seorang kandidat capres yang hampir pasti sudah memegang tiket untuk maju dengan koalisi Partai Gerindra dan juga Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Prabowo masih menjadi kandidat yang kuat. Pada 2024 usia Prabowo adalah 74 tahun. Sedikit lagi udah 80 tahun kan. Mungkin ya pemilih pemula berharap jangan sampai kalau toh kepilih ya presiden nanti usianya Pak Prabowo itu sudah 74 tahun, maka akan terbataslah mobilitasnya. Mungkin ya. Bekalnya dalam 2 kali pemilu maju sebagai capres juga menjadi modal utama Prabowo. Ya, pemilih pemula yang merupakan kaum milenial cenderung lebih menyukai tokoh yang lebih muda sepertinya. Ya, misalnya Ganjar Pranowo atau mungkin Ridwan Kamil. Mereka mungkin kurang menyukai sosok Prabowo yang memang sudah cukup senior. Ya, ternyata anak muda males pilih capres model Anies. Mereka lebih suka Ganjar ataupun Ridwan Kamil. Kedekatan dan keaktifan Ridwan Kamil di jagat dunia maya telah membawa dirinya memiliki follower Instagram sebanyak 19,4 juta. 19,4 juta. Itu jauh berkali-kali lipat dibanding followernya Instagram Ganjar Pranowo yang berkisar sekitar 4 jutaan. Ini menjadi bukti kekuatan jagat dunia maya yang berhasil membentuk sentimen positif bagi elektabilitas Ridwan Kamil. Nah, sementara di urutan keempat ada Anies. Males banget saya. Ya, elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Ya, rupanya generasi Z tahu akan itu. Selain itu, Anies dinilai terlalu menggunakan kata-kata akademis yang dirasa sulit dipahami oleh generasi Z sehingga mulai ditinggalkan. Omongannya beribet. Ya, dukungan untuk Anies misalnya, mayoritas mereka cenderung mengandalkan kekuatan mantan pasukan FPI yang bermetamorfosa menjadi Front Persaudaraan Islam sebagai basis pendukungnya, tanpa penguatan dari sisi survei. Koalisi pendukung Anies sangat percaya dengan pengalaman Pilgub Jakarta yang berhasil menggolkan jagoannya, sehingga strategi kampanye mereka pun tampaknya tidak akan beranjak dari mengedepankan politik identitas. Belum lama Anies ke Solo, kemana yang dituju? Ya ke masjid. Jadi yang dilihat Gen Z atau generasi Z ini adalah sosok Anies yang terkenal pintar menata kata, tapi nggak bisa kerja. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Cap buruk itu sudah melekat dalam diri Anies sehingga tidak bisa lagi dibersihkan. Jejak digitalnya kemana-mana bisa dicari. Sementara justifikasi yang masuk nalar karena berdasarkan survei membuat semua yakin bahwa tampaknya anak muda lebih kritis dan sudah sadar, sudah waras, sehingga sulit untuk dikibuli kelompok pendukung Anies. Kalau saya dikatain lah, kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuman itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan diajak mikir yang berat-berat. Karena di pikiran para pendukung Anies kita yakini ada semacam keharusan untuk menang. Alasan mereka adalah keberhasilan Pilgub tahun 2017 hanyalah menjadi pengungkit untuk sasaran utama di Pilpres tahun 2024. Jika kemudian hasilnya di luar ekspektasi, maka mereka tidak akan memaafkan diri mereka sendiri. Dengan asumsi pemilih dalam kontestasi sama karakternya dengan pemilih Pilgub DKI dulu, mudah dipahami. Pengerahan kekuatan pun terkonsentrasi pada kelompok pembawa misi negara khilafah. Kadrun mana paham analisa ginian? Kalau Kadrun nonton konten saya nggak yakin sampai menit ini nih sekarang nih. Saya nggak yakin. paling baru baca thumbnail doang terus nyampah.
Masalahnya, jika warga Jakarta menduplikasikan rasa kecewa atas ketidakefektifan Anies semasa menjadi gubernur, tentu saja pemilih akan enggan menjadikan orang ini berkiprah sebagai pemimpin nasional. Meskipun kelak dia akan berbeda dibanding dengan mengelola Jakarta, tapi mimpi buruk di Jakarta nih saya akan menjadi penghambat. Orang masih ingat. Sehingga tak mengherankan kalau elektabilitas Anies tidak semoncer Ganjar dan juga Prabowo. Ya, Anies punya jam terbang tinggi dalam hal menata kata. Kalau bicara soal menata kata dan ngeles, seandainya ada perlombaan level olimpiade nih ya, saya yakin Anies pasti menang mutlak dan menyabet semua medali emas yang ada. Ya, pemilih pemula atau generasi Z atau Gen Z adalah pemimpin yang cerdas. Ya, mereka sudah paham dan melek teknologi, sehingga pasti sangat alergi dengan politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Karena kompetitornya pun tentu akan membuat argumentasi yang menyudutkan sang mantan gubernur sejuta kata ini. Ya, pemilih pemula menunjukkan sudah meleknya literasi digital sehingga sulit dibohongi. Anak-anak muda ini sudah pinter, Bang. Berbeda dengan Anies yang mungkin sudah dapat cap dari kelompok anak muda sebagai tukang ngeles dan seseorang yang punya jam terbang tinggi di bidang tata kata. Ya, terbaru nih ya, ada Rektor Universitas Ibnu Khaldun Musni Umar yang juga sebagai kelompok kadrun Anies membuat cuitan di Twitter, tapi selang beberapa saat cuitannya dihapus. Loh, emang kenapa, Bang? Kok dihapus? Oh, ada 2 cuitan yang terlihat. Begini cuitannya. Siang sampai sore hari ini latihan relawan digital Anies Baswedan. Saya diundang Dr. Sulhan untuk hadiri acara tersebut di Hotel Oasis Senen, Jakarta. Sekaligus memberi sambutan. Begitu isi cuitan yang ada tanggalnya 22 Oktober jam 8:30 malam. Cuitannya nggak dihapus. Relawan digital itu apa sih sebenarnya? Bahasanya kok halus banget. Mungkin sudah belajar ilmu dasar mengolah kata dari Anies Baswedan. Bukankah itu sama saja dengan istilah buzzer? Kalau yang mendukung pemerintah maka disebut buzzer RP. Kalau yang ini adalah relawan digital. Statusnya lebih bernada positif dan mulia. Kemudian ada cuitan selanjutnya, tanggalnya 29 Oktober ya. Kemarin, belum lama, jam 10 pagi. Dia bilang begini, kemarin sore saya bersama Dr. Sulhas fasilitasi pertemuan tim medsos Anies dengan relawan digital Anies untuk kolaborasi. Begitu isi cuitan kedua, yang kemudian dihapus. Lucunya lagi, 2 cuitan di atas itu saling terkait, tapi yang satu dihapus, yang satu lagi dibiarkan. Yang pasti ya, ini adalah contoh nyata dari sebuah kata munafik. Nah, lucunya, ada lagi pelatihan segala. Mungkin mereka mau dilatih cara menuliskan kalimat-kalimat indah agar pembacanya terbius dengan kehebatan Anies. Mereka mungkin mau dijadikan seperti tim marketing yang membuat materi promosi yang bombastis agar Anies terlihat hebat dan banyak prestasi. Padahal faktanya 0 besar. Ya, semoga saja kampanye politik identitas yang akan kembali marak dapat dilawan dan diimbangi oleh kontestan berwawasan nasional dan juga berpancasila. Jangan pernah takut melawan kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan 1 saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup 1 klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe
Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.